Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia nggak ada menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampret. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa SD semester 3, hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat ya. Yang sampai hari ini sudah memasuki pertemuan keempat ya. Dan nanti akan saya bagikan link absensi untuk hari ini tanggal 30 September ya. Saya akan bagikan. Silakan kalian isi absensinya. Oke. Silakan diisi ya. Sudah saya kirimkan di chat room Zoom meeting ya. Sudah ada beberapa link sudah saya kirimkan. Oke, baik, silakan diisi. Untuk hari ini tanggal 30 September. Dan sebagai informasi juga, hari ini nanti akan ada tugas 3 ya. Tugas 3 yang akan saya berikan kepada kalian. Namun berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya, tugas 3 hari ini berbentuk tugas kelompok. Jadi bukan kayak yang 1-2 kemarin. Kalau 1-2 itu tugas individual, tugas masing-masing mahasiswa. Kali ini tugas 3 itu berbentuk tugas kelompok. Nanti akan saya umumkan tugas kelompoknya terdiri dari siapa saja. Oke ya. Baik, sekarang kita langsung ke materi hari ini yaitu tentang akad pernikahan. Singkat saja ya karena saya waktunya terbatas. Oke, baik, saya share modulnya. Ini dia ya, modul tentang akad pernikahan. Oke. Ada 2 bahan kajiannya. Pertama, menerangkan macam-macam sigot. Kedua, menjelaskan perbedaan ulama tentang sigot pernikahan. Dan pengertiannya juga ya, sekaligus saya akan jelaskan pengertian sigot nikah atau ijab kabul. Maaf. Yang pertama pengertian ijab kabul. Kita lihat langsung. Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh pihak perempuan untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri atau pernikahan. Itu ijab. Jadi yang mengucapkan adalah perempuan atau yang mewakili perempuan. Dalam hal ini adalah wali. Sedangkan kabul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan keridoan dan persetujuan. Jadi diucapkan oleh calon suami untuk menyatakan kesediaan dan persetujuan. Contohnya, seorang wali mengatakan, "Wahai Ali, saya kawinkan dan nikahkan engkau dengan anak saya bernama Siti binti Ahmad dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai." Nah, kalimat ini
diucapkan oleh wali dan disebut sebagai ijab, pernyataan kesediaan. Pernyataan keinginan. Lalu dijawab oleh si calon suami, saya terima nikahnya Siti binti Bapak Ahmad dengan mas kawin dibayar tunai. Dengan mas kawin sebagaimana disebutkan dibayar tunai. Itu jawaban dari seorang calon suami. Dan itu disebut sebagai qabul, pernyataan kesediaan. Nah, itu pengertian ijab dan qabul. Nah, berikutnya macam-macam sigot. Nah, sigot itu atau ijab qabul itu ada beberapa bentuk, beberapa format, beberapa jenis bentukan. Kalian yang ada garis bawahnya itu ya di kitab Bapak Ghazali. Wa kullun minal ijabi wal qabuli, setiap ijab dan qabul itu qad yakunu lafdhan wa qad yakunu kitabatan au isyaratan. Kadangkala kaum ijab qabul itu biasanya berbentuk lafaz atau ucapan atau kalimat yang diucapkan, kadang-kala juga berbentuk tulisan, dan ada kalanya juga berbentuk bahasa isyarat. Nah, dengan kata lain, dalam melaksanakan ijab qabul itu harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad nikah. Siapa? Oleh wali, juga oleh calon suami. Sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak. Jadi harus semuanya mendengarkan dan memahami. Wali memahami ucapannya suami, suami juga mengerti ucapan dari wali. Dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak jelas atau tidak dimengerti maksudnya. Ini semua harus jelas. Bahasa yang dipakai juga jelas. Nah, itu kata lain dari ijab qabul. Nah, sekarang macam-macamnya. Yang saya garis bawah itu ya, kita lihat. Wa alfadzul ijab wal qabuli, adapun lafaz-lafaz ijab qabul atau ucapan ijab qabul itu ada 3 macam ya. Tiga bentukan. Pertama, wa minha ma huwa muttafaqun ala inqiqadi zawajibihi. Lafaz yang para ulama fikih sepakat, setuju, sependapat. Lafaz ini sah dalam akad nikah. Lafaz ini sah dipakai dalam akad nikah. Yang pertama. Yang kedua, wa minha ma huwa muttafaqun ala adami inqiqadi zawajibihi. Ulama sepakat, yang kedua ya. Ulama sepakat lafaz ini tidak sah. Tidak bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Dan yang ketiga, wa minha ma huwa mukhtalafun fihi. Lafaz yang ulama berbeda pendapat apakah sah ataukah tidak menjadi lafaz dalam akad nikah. Ini ada 3 ya. Sepakat sah, sepakat tidak sah, berbeda pendapat apakah sah atau tidak. Kita lihat satu-satu. Yang di garis bawah itu ya, perhatikan. Amal alfadzul lati ittafaqal fuqaha'u ala in'iqadi zawajibiha. Adapun lafaz-lafaz yang ulama sepakat sah menjadi lafaz dalam akad nikah, yaitu kalimat lafdu angkahtu wa zawwajtu, yaitu lafaz saya nikahkan dan saya kawinkan. Itu sah, semuanya sepakat sah. Yang kedua, amal alfadzul lati ittafaqal fuqaha'u ala adami ini qaliz zawajibiha. Lafaz-lafaz yang ulama sepakat tidak sah. Nah, ini dia. Apa itu?
fahiyallati la tadullu ala tamlikil aini fil hali wala ala baqail milki muddatal hayati. Yaitu lafaz yang tidak sama sekali menunjukkan makna kepemilikan atas suatu benda fil hali seketika itu juga. Dan juga wala ala baqail milki muddatal hayati, dan juga tidak menunjukkan kekekalan hak milik muddatal hayati sepanjang hidup. Jadi kalau ada kalimat yang tidak menunjukkan otomatisasi atau keotomatisan hak milik pindah dari orang yang menjadi wali merubah pindah kepada orang yang menjadi wali, orang yang menjadi suami, itu berarti kalimatnya tidak sah karena tidak ada indikasi kalimat ini otomatis pindah hak miliknya atau hak miliknya terbatas alias tidak kekal. Nah, kalau seperti ini berarti ulama sepakat tidak sah. Contohnya apa? Wahia al-ibahah, yaitu kalimat ibahah. Saya bolehkan, bolehkan. Itu tidak kekal, tidak permanen hak miliknya. Bisa jadi sementara doang itu. Wal i'arah dan pinjam, apalagi kata meminjam, tidak boleh, tidak sah itu. Saya pinjam anak bapak, saya pinjamkan anak saya terima pinjaman dari bapak, kan nggak bisa. Wal ijarah, sewa, nah, sewa juga nggak bisa. Namanya aja sewa, berarti kalau habis masa sewanya ya sah, tidak bisa lagi dimiliki. Apalagi sewa itu kan berbatas waktu, berarti kalau nikah berbatas waktu berarti tidak sah. Karena apa? Karena mu'akkad atau mut'ah, nikah mut'ah, gitu ya. Wal mut'ah dan menikmati, ya, tidak boleh, tidak bisa itu. Mut'ah menikmati. Wal wasiyah dan wasiat, juga wasiat berjangka waktu, tidak kekal, tidak terjadi perpindahan hak milik. Kemudian warahan gadai itu juga sama, tidak kekal. Wal wadiah dan titipan itu juga. Jadi kalimat-kalimat ini itu tidak sah dan ulama sepakat tidak sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Sahnya ya paling kalau cuma akad muamalah, bertransaksi secara ekonomi, secara finansial, gitu ya. Tapi kalau dalam akad nikah nggak boleh. Berikutnya yang ketiga, amal alfadzul lati ikhtalafu fin iqali zawaji biha. Lafaz-lafaz yang ulama berbeda pendapat atau ikhtilaf terkait sah tidaknya menggunakan kalimat ini di dalam akad nikah. Kalimatnya apa? Fahiyya lafdzul bai'i, jual beli, lafaz jual beli. Suami calon, Hah? Apa? Oke, silakan. Lafzul bai'i seperti seorang wali mengatakan, saya jual anak saya. Kemudian dijawab, saya beli anak bapak. Yang kedua, lafzul hibah, hibah menghadiahkan. Sedekah, mensodakahkan. Atiyah, memberikan. Nah, kalau seperti ini, itu ulama beda pendapat. Kita lihat perbedaan pendapatnya. Pertama, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Disebutkan, yan akidu zawaju biha bi syarti niyatin aw qarinatin tadullu ala zawaji wa kabayanil mahri wa ihdain nasi wa fahmi syuhudil maksuda. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa menggunakan lafaz jual beli, hibah, sedekah, pemberian itu sah, tetapi sahnya bisyarti niyatin dengan syarat ada niat. Niat apa? Niat kawin, niat nikah, walaupun pakai kalimat jual beli. Au qarinatin atau ada indikasi, ada petunjuk tadullu yang menunjukkan ala zawaji terjadinya pernikahan. Misalnya tabayanil mahri seperti disebutkannya mahar. Wa ihdharin nasi dihadirkannya tamu undangan atau orang-orang.
wa fahmi syuhudil maksuda, dan mengertinya para saksi al maksuda akan tujuan ucapan tadi, jual beli, hibah, sedekah. Intinya kalau madhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan boleh, yang penting ada indikasi perkawinan, bukan ya jual beli dan lain-lainnya, atau ada petunjuk terjadinya pernikahan seperti adanya mahar disebutkan dalam akad, kemudian ada undangan yang hadir, ada undangan walimahannya, kemudian ada pahamnya saksi akan maksud dari tujuan ucapan jual beli tadi. Maksudnya apa? Ya maksudnya itu nikah bukan jual beli. Kalau seperti ini, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan sah menggunakan kalimat jual beli, hibah, dan sedekah. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, la yan'aqidu zawaju biha wa la yan'aqidu illa bilafdhi nikahi awit tazwiji. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tidak sah layan akid zawaj biha, tidak sah akad nikahnya. Kalau yang akid dan tidak terjadi akad illa bilafdhin nikahi, kecuali dengan lafaz nikah atau angkah tu, wawit tazwiji atau ucapan kawin. Zawwatu. Jadi hanya dua itu saja sah sebuah proses pernikahan kalau menggunakan lafaz angkah tu dan zawwatu. Di luar itu tetap tidak sah. Nah, itulah pendapat para ulama ketika berpendapat mengenai sah tidaknya menggunakan lafaz jual beli, hibah, sedekah, dan pemberian atiyah. Oke, selesai. Dan saya punya 3 pertanyaan. Tadi saya sebutkan ada tugas yang akan saya berikan, tugas kelompok. Nah, ini tugasnya. Saya punya 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Ini jawabannya juga ada di sini, saya sudah berikan. Tapi bahasa Arab, tulisannya bahasa Arab. Yang saya garis bawah ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar? Jawabannya juga ada di sini. Lengkap sudah saya siapkan jawabannya, tapi bahasa Arab. Ya. Ini juga ada jawabannya nih, yang soal nomor 2. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Ada jawabannya juga di sini. Di semuanya kita bahas Zuhaili ya. Nih, saya garis bawahi. Ini ya. Ini juga ada di halaman 44, Al-Akhlas dan yang B. Ya. Nah, itu tadi 3 pertanyaan yang saya siapkan untuk tugas 3 dan tugasnya tugas kelompok ya. Perhatikan, tugasnya tugas kelompok, bukan tugas individual, tapi tugas kelompok. Tugas kelompok itu ini. Perhatikan, saya akan tampilkan tugasnya ya di dalam GCR ya. Saya tampilkan di dalam GCR. Nah, GCR-nya mana? Ini dia. Nah, ini dia ya. Oke, saya tampilkan ya. Nah, ini dia ya. Tugas 3 menjawab 1 dari 3 soal. Jadi, sudah saya jelaskan tadi 1 sampai 3 soalnya. Perhatikan petunjuknya. 1, dikerjakan secara berkelompok. Nanti akan saya sebutkan kelompoknya yang mana saja ya. 2, kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Jadi satu-satu.
Kemudian hasil diskusi nanti ditulis dengan MS Word atau Word dengan menyebut semua anggota kelompoknya masing-masing. Ya, siapa saja yang anggotanya sebutkan. Nah, batas akhir pengumpulan tugas 1 minggu dari sekarang, yaitu hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, jam 7 pagi. 07.00 WIB. Ya. Nah, saya akan tampilkan tugasnya, perhatikan. Kelompoknya. Saya akan tampilkan kelompoknya, perhatikan. Nah, ini dia ya. Kelompok 1, Siti Sofwah Sofia, M. Praja Adiaksa, Khosi Khairi Syabani, Dafar Revaldo Tanjung, Anissa, Irfan Afrizal, dan Naufal Hafizi. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, Ahsanul Fikri, Meliani Putri, Ayu Musliha, Haris Fudoli, Raffi Firman Adiansyah, Ahmad Taufikur Rahman, dan Amin Ma'ruf. Kelompok 3, Azra Salsabila, Naura Azalia Firdaus, Fajar Sirojuddin, Sylvia Margasana, Adelin Putri Rahma, dan Hendro. Itu daftar nama kelompok yang sudah saya bagi. Ada yang belum disebutkan namanya? Coba. Pak, izin masuk Pak. Saya belum disebut Pak. Siapa namanya? Muhammad Wildan Al-Ghifari Pak. Muhammad dan Wildan Al-Ghifari. Kenapa kok? Ini kan di absen. Kenapa kok namanya tidak absen? Tidak di absen, tidak ada di absen. Wildan. Kemarin ada kendala Pak di KIP, belum mendapatkan PIN. Oh, gitu. Padahal udah dari kemarin. Sudah, sekarang gini, silakan Wildan gabung di kelompok mana? Terserah. 1, 2, 3. Terserah. Yang ada ini mana? Terserah ya, nanti Wildan bisa pilih teman-temannya gabung di kelompok mana. 1, 2, 3 ya. Dan Ya Pak, udah gampang. laporkan ke temannya yang ada di kelompok itu ya. Siapa lagi yang belum? Coba. Ada? Masih ada? Sudah semua ya? Saya ada nggak Pak Hoshi Khoiri Pak? Siapa? Saya ada nggak Pak Hoshi Khoiri? Nah, lihat aja dulu sana, jangan tanya saya. Kamu lihat sendiri nanti ya. Ada di kelompok 1. Oke, baik, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan tentang materi dan tugas barangkali? Silakan. Ada? Tidak ada ya. Baik, saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa segera kerjakan tugasnya. Segera setiap kelompok masing-masing segera bertemu. Tentukan kapan kita akan membahas. Kapan akan dimulai pembahasan. Dan setelah selesai, segera dikerjakan makalahnya. Pertanyaannya apa? Sesuaikan dengan tugas jawaban yang sudah saya berikan di modul tadi ya. Silakan Anda lihat masing-masing. Baik, saya kira itu untuk kelas kita hari ini. Dan terakhir saya akan cross-check kehadiran SD ya. Coba ini perhatikan. Ada berapa orang yang sudah absen? Berdasarkan data di saya ada 18 orang. Oke, saya cek. Yang pertama, perhatikan. Sylvia Margasana ada, Sylvia. Saya Pak. Oh iya, oke. Berikutnya, Muhammad Haris Fudoli ada. Mana Haris Fudoli? Hadir Pak. Mana? Oh itu ya. Kamu Iya gabung Pak. di Praja ya? Gabung di kelasnya. Iya Pak. Iya. Oke ya, berikutnya Anissa ada Anissa. Ada Pak, ada. Mana? Ini Pak. Oke ya, baik. Naura Azalia Firdaus. Naura ada. Hadir Pak. Oke ya, berikutnya Siti Sofwah Sofia. Ya, oke berikutnya Amin Ma'ruf. Amin Ma'ruf ada. Mana Amin Ma'ruf?
Hadir Pak. Saya Pak. Oke, ya baik. Berikutnya. Ayu Muslihah, ada Ayu. Ada hadir, hadir. Ya, berikutnya. Ahsanul Fikri, ada. Di kamar mandi. Mana Ahsan? Di kamar mandi, Pak. Oh. Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Hadir Ya, Pak. ya, ya, berikutnya. Irfan Afrizal, ada Irfan. Mana Irfan? Ada nggak Irfan? Kalau nggak ada saya hapus loh ini ya. Saya hapus ya, ada ini orangnya nih. Oke, berikutnya. Hendro, ada Hendro. Ya, oke, baik. Meliani Putri ada. Suaranya diaktifkan, jangan cuma. Hadir loh Bapak. Ya, berikutnya. Fajar Adil Pak. Sirajuddin. Fajar Sirajuddin ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya, berikutnya. Raffi Firman, ada Raffi. Hadir Pak, hadir. Oke, berikutnya. Praja Adiaksa. Hadir Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya. Naufal Hafizi, ada. Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya Ahmad Taufikur Rahman, ada Taufikur Rahman. Ada Taufikur Rahman. Mana Taufikur Rahman? Hadir Pak, hadir. Oke, berikutnya Azra Salsabila, Azra ada. Hadir Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Adelin Putri Rahma ada. Hadir Pak. Oke, ya, berikutnya Dava Revaldo, ada Dava. Mana Dava? Nggak ada, saya delete ya, saya hapus ya kalau nggak ada ya. Oke, berikutnya Wildan Al-Ghifari, terakhir. Wildan, mana Wildan? Tadi ada kok bilang. Oke, ya sudah ya, baik saya kira itu cukup. Sudah ada ya. Ada yang mau ditanyakan sudah? Oke, baik saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.